pertanyaan dari Kak Sulfaniati di Jambi. Pertanyaannya, Assalamualaikum Ustazah, izin bertanya, bagaimanakah hukumnya wanita muslimah yang memilih menjadi wanita karir dan keadaan yang mengharuskan mereka untuk bekerja mencari nafkah? Mohon penjelasannya Ustazah, terima kasih. Jazakillahu khairan. Tafadhali Ustazah. Baik Kak, Masya Allah. Penanyanya berarti dia sudah punya suami ya Kak ya? Sepertinya sudah Ustazah. Baik. Barakallahu fiik. Masya Allah. Menjadi wanita karir, menjadi ibu rumah tangga itu pilihan kita sebagai kaum wanita. Itu pilihan. Allah tidak memaksa. Allah tuh kasih pilihan ke kita. Dan ini sebagai akidah Ahlussunnah wal Jamaah ya. Ketika Allah telah mentakdirkan sesuatu. Tapi Allah juga memberikan kepada kita semuanya untuk memilih apakah kita menjadi ibu rumah tangga atau menjadi wanita karir. Dan semuanya ada konsekuensinya masing-masing. Kalau kita nih teman-teman, misalnya ya, kita nih sudah dicukupkan oleh Allah Subhanahu wa taala kebutuhan kita dengan suami kita. Sudah Allah cukupkan nih. Kebutuhan untuk biaya hidup, makan sudah ada, rumah sudah ada misalnya. Maka cukupkan diri kita dengan pemberian suami. Qanaah. Ini dulu yang dibahas, saya yang membahasnya. Jadikan kita itu sebagai tulang rusuk suami kita, bukan tulang punggung. Karena menjadi tulang punggung itu berat teman-teman, berat. Maka pilih lagi mana kebutuhan dan mana keinginan. Wanita itu kalau nggak bisa memilih mana kebutuhan, mana keinginan, maka nggak akan cukup pemberian suami seberapa banyak, itu nggak akan cukup. Maka kita pilih lagi, oh ini kebutuhan, berarti kita belanja yang sesuai dengan kebutuhan. Allah itu memberikan rizki kepada kita itu sudah ditakar dan gak pernah tertukar. Itu yang harus kita katakan dalam segi rizki ya. Rizki itu tidak pernah tertukar, tapi sudah tertakar. Jadi sekali lagi teman-teman, bagi kita yang sudah Allah berikan kecukupan dengan keberadaan suami kita yang menjadi tulang punggung kita, maka kita cukupkan suami kita yang mencari nafkah. Nah, bagi teman-teman yang misalnya diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, misal untuk kebutuhan sehari-hari ya suami belum bisa mencukupinya, untuk kebutuhan bukan keinginan. Yang namanya wanita itu dia punya tas satu tuh cukup, kebutuhannya satu. Tapi kadang wanita itu keinginannya tasnya 2, 3, 4, itu keinginan. Kalau misalnya Allah uji, ya, ada di antara teman-teman yang Allah uji dengan diberikannya suami yang belum mencukupi kebutuhan dan dia harus menjadi tulang punggung bagi keluarganya, maka bersabarlah dan menerima takdir, dan harus menerima takdir. Kita itu subhanallah ya teman-teman, kalau kita itu benar-benar beriman dengan takdir yang Allah berikan, baik itu yang baik maupun yang buruk, maka hati kita itu menjadi tenang. Dan jangan pernah membanding-bandingkan kehidupan kita dengan orang lain. Jangan. Hidup itu sakjane wang sinawang. Kita melihat mungkin enak dia misalnya, dia enak banget, dia sih bisa hidup di rumah. Lah suaminya kerja, suaminya begini, suaminya begitu. Lah saya bagaimana? Semua disyukuri. Kalau misalnya hari ini memang Allah takdirkan antum itu menjadi tulang punggung, ya disyukuri. Saya itu pernah berjumpa dengan seorang wanita yang diberikan ujian oleh Allah, suaminya tuh lumpuh. Sudah 10 tahun. Wanita ini sabar teman-teman. Saya sama ibu mertua waktu itu ya mendatangi beliau di kediamannya. Masya Allah, ini subhanallah, wanita ini sabar ya merawat suaminya gitu ya, Masya Allah, dalam keadaan sakit. Masya Allah, ini ujian yang berat. Jadi kalau kita sekarang suami kita nggak kerja misalnya karena ada sesuatu misalnya ya, apalagi di masa-masa pandemi ini, tapi dia sehat, kita syukuri alhamdulillah ya. Nah, bagaimana kalau kita harus keluar untuk mencari kebutuhan ya, maka boleh diperbolehkan, tapi syarat dan ketentuan berlaku ya. Lihat keridhaan suami, izin dulu ke suami. Kalau mau keluar rumah, lihat dulu penampilannya seperti apa, jangan sampai mengundang syahwat laki-laki. Kemudian cari pekerjaan yang memang tidak bercampur baur dengan kaum laki-laki. Kalau bisa ada pekerjaan-pekerjaan di dalam rumah itu jauh lebih baik. Karena kan zaman sekarang bisa kerjaan itu di dalam rumah, ya kan? Dan syarat dan ketentuan yang berlaku yang selanjutnya, dia tidak melalaikan kewajiban dia sebagai seorang istri dan sebagai seorang ibu bagi anak-anaknya. Ya, begitu Kak Intan, jazakillahu khairan, barakallahu fiik.